Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Krida Info. Oke teman, kali ini kita akan membahas mengenai ekonomi Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN maupun negara Eropa Tenggara. Jangan kemana-mana, tetap di Krida Info, check it out. Oke, kita akan perbandingkan antara Asia Tenggara atau ASEAN dibandingkan dengan Eropa Tenggara. Dan ini tahun 61 ternyata Turki ya. Kemudian juga dari ASEAN ada Filipina di situ. Kemudian berlanjut dan sekarang disusul oleh Greek ya atau Yunani. Oke, kita belum melihat Indonesia ya. Yang ada adalah Singapura urutan ke-6. Dan bagaimanakah selanjutnya tahun 63? Kita lihat dua teratas itu masih Eropa ya, Eropa Tenggara. Kemudian masuk Brunei di urutan ke-8, ke-9 ya. Oke, 65. Jadi Indonesia belum ada datanya di tahun 65 ini karena masalahnya lagi bergolak di Indonesia waktu itu. Tahun 66 juga ya, jadi masa-masa penumpasan PKI. Nah ini dia Indonesia masuk langsung ke urutan ke-7, ke-6 ya, ke-6. Sekarang ke-5 udah. Oh, naik lagi Indonesia ke-4 sekarang di tahun 67 ya. Kita lihat bagaimana perkembangannya. Dan Indonesia terus naik ya. Sekarang mepet ke Filipina. Kemudian masuk juga Thailand di urutan ke-5 ya di tahun 69. Oke, kemudian masuk lagi nih negara-negara Eropa ya, ada Kroasia ya, bukan Kroasia apa ya, Yugoslavia. Oke, kemudian masuk 4 besar ini masih Eropa ya. Kemudian Singapura di Indonesia di urutan ke-5. Oke, kemudian tahun 71 lihat masih Eropa ya, negara-negara ASEAN masih di bawahnya. Kita akan berbandingkan di sini tetap Turki ya, Turki di paling atas, kemudian Yugoslavia ternyata. Yugoslavia kedua, kemudian juga Yunani ketiga, dan oke, Indonesia nampaknya nih mau naik ya, naik peringkat. Indonesia di tahun 74 naik peringkat lagi ke urutan ke-4 ya, ketiga sekarang. Oke, ketiga di tahun 74 ternyata ekonomi Indonesia membaik ya. Artinya ini adalah GDP ya, nilai suatu produk dan barang yang dinilai seluruhnya di dalam negeri. Tapi ini tidak menggambarkan suatu kemakmuran ya, karena harus dibagi dengan populasi penduduk. Oke, Indonesia di tahun 77 ini masih tetap berada di urutan ketiga dan nampaknya akan menyusul daripada Yugoslavia. Oke, tahun 77 apakah Indonesia bisa menyalip? Oh, ternyata tidak, makin menjauh. Dan nanti akan kita lihat ya selama tahun 2000-an ya. Kita akan melihat di situ ada perkembangan Indonesia. Oh, sekarang tahun 79 ternyata ada naik turun ya, ada saling salib antara sekarang Indonesia menyusul daripada Yugoslavia ya. Oh, hampir nyusul. Oh, nyusul, akhirnya menyusul ya. Di tahun 80 Indonesia ranking pertama, menyalip daripada Turki ya. Di bawahnya ada Yugoslavia, kemudian juga di bawahnya lagi apa itu ya, tahun 81 Indonesia masih terus ya. Ini zamannya Pak Harto ya, zamannya Pak Harto. Memang Indonesia sudah tertinggi di ASEAN ya, tertinggi di ASEAN
yang semula asalnya Filipina yang mendominasi, kemudian malah Filipina sekarang turun ya, kemudian masuk naik Vietnam naik lagi sampai ke urutan 4 ya, naik lagi, kemudian tahun 84 ini Thailand ya. Oke, kayak nampaknya nih turun lagi nih Vietnam nih. Ada apa nih di Vietnam nih? Waduh, turun terus Vietnam tuh. Sampai urutan berapa tuh? Urutan 10 kali ya. Oke, Vietnam nampaknya terus turun, disalip oleh negara ASEAN lainnya ya. Kemudian ini naik lagi Vietnam, muncul Thailand ya, kemudian Filipina, iya disalip akhirnya, Thailand disalip, dan Indonesia juga sudah disalip lagi oleh Turki ternyata di tahun 87 ini ya. Oke, kita akan lihat terus Indonesia ternyata untuk negara ASEAN masih paling tinggi ya. Di bawahnya ada Thailand, kemudian juga ada Filipina dan Malaysia ya, Malaysia dan Singapura. Oke. Ya, kemudian naik lagi ini Filipina di tahun 1990 ya, 1990 ya, walaupun Indonesia masih tetap di urutan pertama untuk ASEAN dan urutan kedua untuk secara keseluruhan Asia Tenggara dan Eropa Tenggara ya. Kemudian juga Thailand ini naik menjadi urutan keempat ya, di bawah Yunani. Oke, kita akan melihat bagaimana nanti. Oh, sekarang Thailand ke urutan ketiga di bawah Indonesia. Oke teman, nampaknya nih saling salip ini ternyata ya, dimana di tahun 93 ini Indonesia tetap berada di urutan. Nah, sekarang mau naik lagi. Nah, ini dia akhirnya menyalip lagi Turki, dan Indonesia di tahun 94 ini menjadi peringkat teratas, mengalahkan Turki di tahun 94. Dan sampai saat ini pun yang masuk G20 ya, ini dua negara ini, Indonesia dan Turki ya, yang masuk G20 secara keseluruhan dunia ya, global. Dan nampaknya di tahun 96 ini Indonesia masih tetap berada di urutan pertama, yang kedua adalah Turki. Kemudian nah sekarang masuk lagi Malaysia. Malaysia menyalip Thailand. Oh, tapi turun lagi. Oh, ternyata Malaysia makin menurun. Waduh, makin ada apa dengan Malaysia? Di tahun 98. Oh, ternyata ini krisis moneter ya. Krisis moneter terjadi di tahun 98, ternyata mempengaruhi negara-negara ASEAN. Kemudian Indonesia cepat sekali pulihnya, lihat tuh, di tahun 99 cepat sekali naik lagi. Dan Malaysia juga kembali lagi jadi ke urutan kelima sekarang di bawah Thailand. Ya, kemudian masuk ke tahun 2000-an ini ya. Kemudian di tahun 2000-an di mana Indonesia sudah terjadi reformasi ini, ternyata di tahun-tahun ini Indonesia juga stabil, bahkan meningkat terus, dan sekarang tidak jauh daripada Turki. Dan nanti akan kita lihat pada saat zaman Pak Jokowi itu Indonesia di ranking pertama dari awal hingga hari ini ya, tahun 2024. Tetapi sebelumnya waktu zaman SBY itu sempat turun ya, kemudian diperbaiki lagi oleh Pak Jokowi, hingga saat ini Indonesia menjadi ranking pertama. Tapi nanti akan kita lihat bagaimana perkembangannya. Ini dia SBY mulai memimpin tahun 2004 ya, walaupun 2004 akhir. Nah ini ya, 2005 Pak SBY sudah mulai memimpin, dan Indonesia terlihat ada perkembangan. Bahkan nanti sempat nyalip Turki juga, tetapi turun lagi di akhir-akhir jabatannya ya, di tahun 2012-2013 Indonesia turun lagi, dan ini kemudian diperbaiki lagi oleh Pak Jokowi dari tahun 2014 hingga
tahun 2024 ini Indonesia tetap berada di ranking pertama gitu untuk Asia Tenggara dan Eropa Tenggara ini. Oke teman, jadi tahun 2008 saat ini ya Turki masih di atas. Nanti akan menyalip ya. Di tahun berapakah menyalip Turki? Lalu kemudian nanti akan turun lagi, dan setelah itu Indonesia menyalip lagi pada saat zaman Pak Jokowi. Nah ini dia, Indonesia mulai naik lagi di tahun 2009. Tahun 2009 lihat. Karena di tahun 2000, nah ini dia tahun 2010 ini ada krisis global juga nih. Nah sehingga Indonesia, nah ini dia nyalip Turki, oke teman. Tetapi nanti akan disalip lagi oleh Turki di tahun 2000. Ini dia tahun 2011. Tahun 2011 lihat teman. 2011 Indonesia. Nah ini tahun 2012. Oke, ini akhir-akhir masa Pak SBY ya. Nah ini dia masa Pak SBY. Nah ini dia. Nah ketika Indonesia turun ya, nah makan menjauh, lihat dari Turki menjauh. Kemudian nanti akan diperbaiki lagi oleh Pak Jokowi gitu ya. Di tahun 2013 Indonesia jadi peringkat kedua, walaupun di ASEAN tetap peringkat pertama ya. Lalu keduanya adalah Thailand, kemudian Malaysia, dan Malaysia juga akan tersusul oleh Singapura nampaknya. Oke. Nah ini dia tahun 2015 nih Pak Jokowi ya, mulai Pak Jokowi. Nah ini dia Pak Jokowi mulai menyalip. Pada saat zaman Pak Jokowi ini ya kita bisa menyalip Turki, bahkan kita akan menjauh daripada Turki karena dari tahun 2015 ini Pak Jokowi tetap bisa menstabilkan ekonomi Indonesia. GDP-nya tertinggi di Asia Tenggara maupun Eropa Tenggara. Lihat menjauh sekali dari Turki, lihat tuh, lihat. Nah jadi bagi kalian yang nyinyir terhadap Pak Jokowi, inilah fakta ya, inilah hasilnya gitu ya, dimana Pak Jokowi bisa menstabilkan ekonomi kita. Lihat bahkan menjauh dari urutan kedua. Dari urutan kedua lihat sekarang sudah di atas 1 triliun ya, sudah di atas 1 triliun dolar ya. Oke. Lihat ya, di zaman Pak Jokowi ini stabil ekonomi Indonesia, tertinggi terus ya, tidak tersalip lagi, bahkan menjauh daripada Turki. Ini sekarang tahun 2020 di mana Indonesia atau global malah adanya COVID-19. Kemudian 2021 coba lihat Indonesia makin menjauh sebetulnya dari Turki ya. Karena yang lain sebetulnya turun tuh, antara Thailand, kemudian juga Singapura, Filipina, bahkan Malaysia ya. Sekarang tahun 2022 bagaimana? Ya, ini dia Malaysia makin turun. Filipina naik lagi ya. Vietnam juga jadi urutan kelima di ASEAN ini tahun 2023, tahun kemarin ini. Ini tahun 2023. Nah, kita akan lihat nanti prediksi sampai tahun 2026 ya. Kita lihat ini tahun 2024 diprediksinya Indonesia tetap di atas, bahkan sampai tahun 2028 nanti dilihat bahwa Indonesia akan terus stabil, akan terus memimpin ya, menjadi peringkat pertama di Asia Tenggara maupun di Eropa Tenggara ya. Oke, wajarlah kalau Indonesia dan Turki ini masuk G20 atau 20 negara terkaya di dunia. Jadi ini dia tahun 2026 prediksinya Indonesia pasti tetap di atas ya, di peringkat pertama. Kita lihat Malaysia malah menjauh ya dibanding Thailand, Filipina ya. Kemudian juga Vietnam, Singapura, dan baru Malaysia. Oke teman, demikianlah prediksi ya Indonesia di tahun 2008 dan perkembangannya dari tahun 60. Oke teman, demikianlah informasinya mengenai perkembangan ekonomi Indonesia atau GDP Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya dari sejak
tahun 1960 hingga nanti prediksi tahun 2028. Oke teman, demikianlah informasinya. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat. Saya pamit, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman. Dadah, salam dari Bandung, Sarangeo. Dadah.